Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI. Budi Mulia hadir untuk menjadi berkat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan, kita akan membaca dari Roma yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ayat tadi, kita dapat membaca kita diselamatkan dan diperdamaikan oleh Kristus. Tadinya kita adalah seteru Allah karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita. Seteru Allah berarti musuh Allah. Dan ini pasti akan menerima hukuman dari Allah. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Ia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Alkitab menjelaskan bagaimana orang dapat menjadi seteru Allah. Kita dapat membacanya dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang menjadi seteru Allah adalah orang yang tidak takluk kepada hukum. Mereka tidak tunduk kepada firman Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu daging. Hidup dalam dosa, dikuasai oleh hawa nafsu keinginan. Contoh perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Hal-hal seperti itu harus kita hindari. Karena itu adalah perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Barang siapa melakukan hal demikian, tentu saja tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi untuk menjadi layak masuk dalam kerajaan sorga, perbuatan-perbuatan yang menajiskan harus segera dibuang. Hidup baru di dalam Tuhan, yaitu hidup dalam pertobatan sesuai firman Tuhan. Itulah hidup yang diperkenankan dalam Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan berarti perubahan cara hidup dari hidup yang lama ke dalam hidup baru sesuai firman Tuhan. Orang-orang yang bertobat harus meninggalkan sifat-sifat lama, tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Setelah pertobatan, kita harus memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Menjadi terang dalam Tuhan berarti kita harus hidup menurut firman Tuhan, mempunyai kesaksian, berdampak kepada orang lain, dampak yang baik, sehingga seorang tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, memancarkan terang cahaya Kristus. Kita harus menjadi anak-anak yang terang, berdampak menjadi pengaruh yang baik. Mari kita hidup sesuai terang firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Puji Tuhan. Biarlah kita mau melakukan selalu yang baik. Kita tetap taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa kiranya kami dapat menjadi terang. Kami tidak menjadi seteru Allah. Sebab itu hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan, masalah, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi,
Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, sepanjang hari ini hamba berdoa untuk setiap aktivitas umat Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, bahkan Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kiranya Tuhan tolong. Dan kami akhiri program doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.